segala masa. Pembacaan dari kitab Ulangan. Sekali peristiwa, Musa berkata kepada bangsanya, "Seumur hidup, hendaknya engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, serta berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu. Dan supaya lanjut umurmu, dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah ketetapan dan perintah itu dengan setia, supaya baiklah keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan, Allah nenek moyangmu kepadamu, di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahanan dan penyelamatku. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat dari para musuhku. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Pembacaan surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dalam jumlah yang besar kaum Lewi telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut
untuk tetap menjabat imam. Tetapi Yesus tetap selama-lamanya. Maka imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu, Yesus sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang demi Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup lestari untuk menjadi pengantara mereka. Imam agung seperti inilah yang kita perlukan, yakni saleh, tanpa salah, tanpa dosa, yang telah terpisah dari orang-orang berdosa dan ditinggikan mengatasi segala langit, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri. Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Hal itu sudah dilakukan Yesus satu kali untuk selama-lamanya, yakni ketika Ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban. Hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam agung. Tetapi sesudah hukum Taurat itu diucapkanlah sumpah yang menetapkan anak yang sudah sempurna sampai selama-lamanya menjadi imam agung. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan.
bahwa Allah itu Esa, dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban lainnya. Yesus melihat bagaimana orang itu menjawab dengan bijaksana. Lalu ia berkata, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Sesudah itu tidak ada seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Perintah yang paling utama adalah, dengarlah, hai orang Israel, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita mendengarkan istilah perintah, kita ada 10 perintah Allah, ada 5 perintah gereja. Kalau kita mendengarkan istilah perintah, seringkali yang ada di dalam pikiran kita adalah tentang kewajiban untuk melakukan. Dan kalau kita mengatakan itu adalah kewajiban, maka dalam diri kita juga kita akan menganggap bahwa kalau kita tidak melakukan, maka akan ada hukuman yang menanti. Dan bisa jadi kalau kita melakukan perintah-perintah tadi, bisa jadi kita melakukannya dengan terpaksa. Karena kita merasa ada paksaan untuk melakukan perintah-perintah tadi. Akibatnya adalah ketika kita melakukan perintah-perintah tersebut, kita melakukannya dengan terpaksa. Misalnya, salah satu perintah gereja adalah merayakan Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang ada dalam gereja, termasuk tanggal 1 besok hari raya. Kalau kita menganggap itu adalah suatu kewajiban, maka kemudian yang terjadi adalah kita terpaksa datang. Mungkin hari ini ada yang terpaksa datang ke gereja karena takut hukuman, takut berdosa. Itu bisa terjadi. Sama halnya kalau 10 perintah Allah, jangan mencuri misalnya. Mungkin kita terpaksa, di kantor pun jujurnya terpaksa. Saudara-saudari yang terkasih, perintah yang Tuhan berikan kepada kita, kalau kita mau merenungkan dengan sungguh-sungguh mendalam, ternyata bukan hanya sekedar kewajiban. Tidak cukup bagi kita kalau kita melakukan perintah-perintah Allah tadi, hal-hal yang baik, tidak cukup hanya sekedar kewajiban. Apalagi Tuhan Allah pun juga tidak pernah memaksa kita sebenarnya. Tuhan sendiri tidak pernah memaksa manusia untuk melakukan perintah Allah. Bahkan Tuhan memberikan kebebasan kepada kita yang sebebas-bebasnya. Apakah kita mau melakukan atau tidak? Apakah kita mau menolak atau tidak? Tuhan memberikan kebebasan itu. Jadi sebenarnya tidak ada paksaan bagi kita untuk melakukan perintah dan kehendak Tuhan. Sama sekali tidak ada paksaan. Kalau ada yang merasa terpaksa, rugi sendiri. Karena Tuhan sendiri pun tidak pernah memaksa kita untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan kalau kita melakukan perintah-perintah Allah apapun itu,
hanya sekedar kewajiban, sebenarnya kita juga tidak pernah akan mendapatkan keuntungan apapun. Kalau ada yang datang ke gereja karena terpaksa, tidak ada keuntungan apapun sebenarnya kita dapatkan. Tidak ada rahmat Allah apapun itu yang akan kita rasakan dalam hidup ini. Yang lain lagi misalnya, kalau jujurnya di kantor karena terpaksa, apalagi takut kalau ada CCTV, wah takut nanti diamati orang. Apalagi ada orang di sebelahnya, wah takut masih ada si A, si B, dan lain sebagainya. Kalau kita jujurnya pun juga karena terpaksa, maka cepat atau lambat kita akan melanggar apa yang Tuhan perintahkan tadi. Cepat atau lambat orang akan menjadi orang yang suka korupsi di kantor. Ketika tidak ada yang tahu, dia pasti akan melakukan korupsi. Wah, mumpung tidak ada yang melihat. Sama halnya dengan pornografi misalnya. Kalau kita karena terpaksa, karena takut dinilai orang, benar di luar tidak kelihatannya suci, tidak pernah lihat hal yang porno. Tapi begitu masuk kamar, tidak ada yang tahu, kita akan membuka itu. Sama halnya dengan itu. Sama halnya dengan ke gereja. Kalau ke gereja pun terpaksa, maka cepat atau lambat kita akan malas berdoa, malas ke gereja dan lain sebagainya. Tidak ada rahmat apapun yang akan kita terima kalau kita melakukan semua tadi hanya sekedar kewajiban. Tidak ada rahmat apapun kalau kita melakukan semua hal baik karena terpaksa. Iman kita pun juga tidak akan pernah bertumbuh. Kalau kita melakukan 10 perintah Allah minimal, 10 perintah Allah dengan terpaksa, pasti iman kita pun juga tidak akan bertumbuh. Cepat atau lambat, kita pasti tidak akan melakukan hal itu lagi. Saya yakin itu. Saudara-saudari yang terkasih, semangat apa yang harus kita miliki sebagai dasar ketika kita melakukan perintah dan kehendak Tuhan? Jawabannya adalah semangat kasih. Kalau kita melakukan semua hal baik karena kasih, entah ada orang yang melihat atau tidak, kapanpun itu, dimanapun kita berada, maka kita pasti akan melakukan hal-hal baik tadi. Kita bisa jujur, kita bisa hidup kudus. Dan rahmat yang Tuhan berikan kepada kita yang pasti adalah buah-buah roh. Kita bisa melihat kembali dalam hidup kita. Buah-buah roh apa yang sudah ada di dalam diri kita. Dan buah-buah roh tadi adalah hasil dari apa yang kita lakukan tadi dengan hati yang tulus. Dengan hati yang penuh sukacita dan penuh keikhlasan. Karena kita mencintai Allah. Demikian juga dengan mencintai pada sesama. Kalau kita sungguh-sungguh mencintai Allah, maka secara otomatis kita juga akan mencintai sesama. Kita pasti tidak akan melukai orang lain. Karena dosa apapun yang kita lakukan, itu pasti akan melukai orang lain, akan merugikan orang lain. Dan juga melukai Tuhan sendiri sebenarnya. Dan terlebih lagi, semua dosa pasti ada tiga subjek yang akan terkena dampaknya, yakni entah Tuhan, entah itu sesama, ataupun diri sendiri. Bisa ada dosa-dosa yang membuat kita pun terluka dan yang dirugikan adalah kita. Ketika kita malas berdoa misalnya, yang rugi siapa? Kita sendiri. Ketika kita malas ke gereja, yang rugi adalah kita sendiri. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Tuhan hari ini mengingatkan kita semua supaya kita melakukan semua perintah-perintah Tuhan, semua kehendak Tuhan dengan semangat kasih. Sehingga ketika kita bisa melakukannya dengan semangat kasih, pasti akan ada sukacita, akan ada keikhlasan dan kerelaan bagi kita untuk melakukan apa yang baik. Dengan demikian, pasti akan ada buah-buah baik yang akan kita berikan
iman pun juga yang berupa benih tadi, awalnya benih, pasti akan bertumbuh. Iman kita akan menjadi iman yang kuat. Kalau kita melakukan semua perintah Tuhan dengan semangat kasih, sehingga bisa bertumbuh dengan subur, bertumbuh dengan kuat, dan pasti akan menghasilkan buah-buah yang baik, yakni buah-buah roh di dalam kehidupan kita.